Bab 014. Halo Baby Girl. Aku dedimu dan dia momimu. Terima kasih sudah hadir di antara kami. Kendra meneteskan air matanya. Bie, kamu sudah siapkan nama? Tentu saja, Claretta Daniza Leonard. Itu nama Mugel, Fiana tersenyum. Call me Baby Kla, Kendra tersenyum menatap Fiana dan anaknya bergantian. Fiana dan Kendra sudah bisa pulang membawa Baby Kla. Mereka memutuskan untuk pulang ke apartemen miliknya walaupun keluarga Leonard sangat menginginkan mereka untuk kembali ke rumahnya. Fiana memutuskan untuk mengurus Baby Kla sendirian sehingga mereka memanggil seorang asisten rumah tangga yang akan membantu membersihkan apartemen miliknya. Saat ini Fiana sedang berjemur bersama Baby Kla dan Kendra sudah mulai bekerja seperti biasa. Maaf non, ada tamu. Tamu, siapa Bi? Bitita seorang asisten parubaya menghampiri Fiana. Katanya dia teman Non Vina, namanya Non Vira. Oh Vira, suruh dia masuk Bi. Aku akan segera menemuinya. Fiana memakaikan kembali baju Baby Kla. Dia memasuki ruang tengah dan menghampiri Vira bersama Kevin. Wah lihat siapa yang datang. Fiana menyapa Kevin yang kini berusia 8 bulan. Ayo salaman dulu sayang sama Tante Vina. Kevin pun mencium tangan Fiana. Dilanjutkan dengan Vira dan Fiana yang melakukan cipika-cipiki. Terima kasih kalian sudah kemari. Maafkan aku karena tidak datang menemuimu di rumah sakit. Kemarin Kevin sedang sakit, jadi aku tidak bisa membawanya keluar rumah. Tidak apa-apa, sekarang bagaimana keadaan jagoan ini? Fiana mencubit pipi gembul Kevin. Dia sudah sehat, biasalah anak kecil jika akan tumbuh kembang selalu demam dulu. Vira tersenyum melihat Baby Kla. Cantik sekali bayi ini, siapa namamu? Namanya Claretta Daniza Leonard Tante, panggil dia Baby Kla, Fiana menjawab. Dia mirip sekali denganmu, Kevin menambahkan. Ah iya, padahal selama masa ngidam Kak Kendra yang selalu morning sickness, tapi bayinya malah mirip denganku, Fiana dan Vira pun tertawa. Kevin pun tidak mirip denganku dan aku tidak mengalami gejala seperti Kendra, Fiana dan Vira langsung terdiam. Bitita datang membawa minuman dan cemilan untuk mereka. Diminum dulu ya, ayo Kevin mau yang mana? Fiana mengalihkan pembicaraan. Tidak semua orang mengalami gejala yang sama Kak, bahkan suami morning sickness pun hanya ada 1 di antara 1000, Fiana menjelaskan. Ya aku selalu meyakinkan diri kalau Kevin adalah anakku, darah dagingku. Walaupun jarang sekali kami memiliki ikatan batin, Vira hanya terdiam. Tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Kalian sudah sampai. Aku kira kalian akan datang terlambat, Kendra menghampiri Fiana. Jadi kamu sudah tahu Bie kalau mereka akan datang. Fiana mencium tangan Kendra. Iya, tadi Kevin menelpon. Aku lupa memberitahumu sayang karena aku ada meeting. Maafkan aku ya, Kendra mengelus kepala Fiana. So sweet banget sih kalian, sampai lupa ada kita di sini. Vira tersenyum melihat tingkah mereka. Iya Kak Kendra kebiasaan kalau melakukan kesalahan selalu meminta maaf yang berlebihan, padahal kesalahannya sangat kecil, Fiana mencubit lengan Kendra. Sini jagoan, Kendra memangku Kevin. Apa kabar jagoan? Sudah lama kita tidak bertemu, Kevin tertawa saat Kendra menggelitikinya. Bie, kasihan dia, Fiana tertawa melihat tingkah mereka. Berbeda dengan Vira, Vira begitu sedih karena selama ini Kevin selalu menghindari Kevin. Dia tidak pernah bermain seperti itu bersama Kevin. Ada perasaan hatu ketika melihat Kevin yang tertawa lepas saat bersama Kendra. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Kita pulang dulu ya, Vira berpamitan kepada Fiana. Iya, nanti kalian main lagi ke sini ya. Sekalian temenin kita, Fiana tersenyum menatap Baby Kla. Baiklah, Baby Kla. Kak Kevin pulang dulu ya, kita janji deh bakalan sering main ke sini. Vira mencium pipi Kla, Kla tersenyum senang. Mereka pun pergi meninggalkan apartemen milik Kendra. Semakin hari hubungan Vira dan Fiana semakin baik. Vira sering bercerita mengenai Kevin.
Kamu sangat beruntung mendapatkan suami seperti Kendra. Dia sangat baik dan perhatian. Dia sangat mencintai kalian, Vira yang saat ini sedang menggendong babi Kla bercerita. Kak Kevin juga orang yang baik. Fiana menanggapi sambil menyiapkan beberapa cemilan untuk mereka. Jika dia baik, dia tidak akan meninggalkan istri sepertimu. Fiana tersentak kaget. Sudahlah, itu sudah menjadi takdirku. Mungkin dengan cara seperti itu aku bisa bertemu dan bersama Kak Kendra, Fiana tersenyum. Aku benar-benar minta maaf karena sudah menyakitimu Fiana, Vira menggenggam lengan Fiana. Aku benar-benar sudah melupakan dan memaafkannya. Jadi berhenti meminta maaf seperti ini, Fiana dan Vira berpelukan. Sore hari Vira berpamitan, saat berpamitan tiba-tiba pintu apartemen terbuka. Kendra pulang dari kerjanya. Hai jagoan, mau kemana? Kita akan pulang Uncleken, kami pulang dulu ya, Vira pun pergi meninggalkan apartemen mereka. Fiana membawa tas Kendra dan Kendra menggendong Princess Kla. Kla seperti mengetahui keberadaannya, dia terlihat tertawa saat Kendra menggendongnya. Hai Princess, semakin hari kamu semakin mirip dengan momimu, Fiana tertawa saat melihat Kendra yang sedikit cemberut. Kamu tahu sayang, saat kamu hadir di perut momimu, Dedi yang mengalami mual muntah. Tapi kenapa kamu mirip sekali dengan momimu? Kla hanya tertawa mendengar ocehan Kendra. Lihatlah sayang, ketika dia tertawa dia semakin mirip denganmu, mereka pun tertawa bersama. Sayang, apa Vira sering datang kemari? Iya Bie, hampir setiap hari dia kemari. Katanya dia merasa kesepian di rumahnya sendiri. Hati-hati ya sayang, kita tahu bagaimana dia sebenarnya. Iya Bie, semua orang bisa berubah. Termasuk Vira. Kamu terlalu baik sayang, bahkan kamu masih berbuat baik saat mengetahui Vira yang sebenarnya. Kenapa aku harus tidak baik padanya? Bie, karena dia aku bisa bertemu denganmu. Bersama denganmu hingga kita mempunyai babi cantik ini, Fiana memeluk Kendra dan Kla. Aku sangat beruntung memilikimu sayang. Tiba hari ulang tahun babi Kla, Fiana dan Kendra mengundang beberapa kerabat dan anak yatim dari panti asuhan. Claretta tumbuh menjadi anak yang periang karena dia selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Fiana dan Kendra sangat sukses mendidik Kla. Pesta diadakan di rumah utama keluarga Leonard. Kedua orang tua Kendra mensulap taman belakang menjadi miniatur Disneyland. Kla yang sudah mulai berjalan sangat bahagia dan berlari ke sana kemari. Saat Vira, Kevin dan Kevin datang, Kla langsung menghampiri mereka. Kevin memangku Kla, halo Princess, happy birthday. Masih, Kla mencium pipi Kevin. Wow, Uncle dapat bonus dari Princess, Kevin dan Kla tertawa bersama. Kemudian Kevin mengajak Kla untuk berkeliling taman, mereka menikmati dekorasi yang dirancang oleh keluarga Leonard. Kevin tersenyum melihat tingkah Kla yang menggemaskan. Vira melihat kejadian itu dan sedikit merasa kecewa karena Kevin tidak pernah sebahagia itu ketika melihat perkembangan Kevin. Vira dan Kevin menghampiri keluarga Kendra. Mereka bercengkrama disertai tawa karena tingkah Kevin dan Kla. Acara puncak pun tiba. Semua orang menyanyikan lagu selamat ulang tahun disertai tiup lilin yang dilakukan oleh Kla, Fiana dan Kendra. Semua orang mendoakan kebaikan untuk babi Kla. Ayo sayang berikan potongan kue pertamanya, Fiana menyodorkan sepotong kue kepada Kla. Tanpa diduga, Kla menghampiri Kevin dan menyuapinya. Kevin menerima potongan kue dengan sangat bahagia, dia menggendong Kla dan mencium kedua pipinya. Terima kasih sayang. Ama-ama. Fiana dan Kendra kebingungan, kenapa Kevin? Kenapa bukan Kendra atau Fiana? Kla kembali mendekati Fiana dan Kendra. Kendra menggendong Kla, anak baik, boleh tahu alasan kenapa memberikan kue pertama kepada Uncle Kevin? Dengan gemasnya Kla menjawab, Ayang Uncle Nino, sayang Uncle Kevin. Kevin benar-benar menitikkan air matanya dan Vira memperhatikan semuanya. Acara pun berlangsung dengan baik hingga tiba di ujung acara yang hanya diikuti oleh keluarga dan kerabat dekat. Kla,
main yuk. Kevin mengajak Baby Kla untuk bermain berlarian. Semua orang tertawa melihat kelincahan mereka. Jadi kapan kalian akan memberikan adik untuk Kla? Tiba-tiba Ibunda Kendra celetuk. Uhuk. Belum tahu Bu, aku masih ingin fokus kepada Kla. Kasihan dia masih kecil, Fiana tersenyum. Tapi sepertinya dia senang sekali saat ada teman bermain. Nanti kita berikan banyak adik Kla untuk ibu. Kendra memeluk ibunya. Fiana melototi Kendra diikuti tawa orang-orang yang berkumpul di sana. Kita baru mempunyai Fiana kecil, aku ingin Kendra kecil sayang. Kendra menggoda Fiana, wajah Fiana sudah sangat memerah. Bie, Fiana mencubit pinggang Kendra. Aduh, semua orang kembali tertawa. Saat asik berbincang tiba-tiba terdengar suara Kla menjerit, wah. Semua orang langsung menghampirinya. Terlihat Kevin tergeletak tak sadarkan diri sambil memeluk Kla. Sayang, Fiana dan Vira bersama mengambil anak mereka. Kevin, sayang, kamu kenapa? Kevin, ini Mommy sayang, namun Kevin masih tak sadarkan diri. Kevin langsung membawanya ke rumah sakit milik perusahaan Z. Kevin dibawa ke ruang IGD, semua dokter sibuk menanganinya. Fiana dan Kendra mengikuti mereka karena panik. Kla pun ikut dibawa ke rumah sakit. Sayang, kamu tahu kenapa Kak Kevin jadi begitu? Fiana bertanya kepada Kla. Aku atuh, Kak Kevin akap aku jatuh dan Kak Kevin menangkap aku. Kla masih menangis karena ingin bertemu Kevin. Beberapa saat kemudian dokter meminta Kevin dan Vira untuk menemuinya di ruangan. Ananda Kevin hanya mengalami benturan, tidak ada luka serius akibat dari benturan tersebut. Dia hanya mengalami shock berat karena kejadian ini sehingga menimbulkan kehilangan kesadarannya. Tapi setelah sadar, dia akan baik-baik saja. Kevin sudah dipindahkan ke ruangan perawatan, Vira masih menangis karena sampai saat ini Kevin belum sadarkan diri. Fiana dan Kendra menemui Kevin dan Vira untuk meminta maaf atas kejadian ini. Tidak Princess, ini bukan salahmu. Ini hanya kecelakaan kecil. Kevin menghapus air mata di pipi Kla. Vira, aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Aku belum bisa memaafkan selama Kevin belum sadarkan diri. Vira masih menangis sambil menggenggam tangan Kevin. Kendra mengajak Fiana keluar karena saat ini Vira pasti masih sangat terpukul karena keadaan. Tak lama kemudian terdengar Kevin menjerit, Dedi. Dedi, Anan tinggalin aku. Kevin menghampirinya, Boy, bangunlah. Aku di sini, aku tidak akan meninggalkanmu. Maafkan aku Boy, Kevin menggenggam tangan Kevin. Tiba-tiba Kevin membuka matanya, Dedi, di ana Dedi. Aku di sini Boy, syukurlah kamu sudah sadar. Kevin memeluk Kevin, namun Kevin melepas pelukannya. Tapi Dedi aku bukan ini. Aku mau ketemu Dedi. Vira dan Kevin terkejut mendengar ucapan Kevin. Semua orang terkejut termasuk Fiana dan Kendra. Kevin melepaskan Kevin karena dia terus menangis dan berteriak kalau Kevin bukanlah Dedinya. Siapa Dedi yang dia maksud? Kevin terlihat kesal. Aku tidak tahu apa yang dia maksud. Siapa laki-laki yang sudah dia temui akhir-akhir ini? Dia tidak bertemu dengan siapapun, mungkin dia hanya berhalusinasi karena pingsan yang dia alami. Aku ragu. Kevin pergi meninggalkan ruang rawat Kevin. Vira menangis karena melihat kondisi Kevin yang meraung mencari Dedinya dan Kevin yang terlihat sangat kesal. Kendra mencoba menyusul Kevin berharap bisa menenangkannya. Kevin dan Kendra duduk di lobi rumah sakit. Gue ragu kalau Kevin anak gue. Kendra hanya diam mendengar keluhan Kevin. Lo yakin Kla anak lo? Kendra terlihat kesal sambil mengepalkan tangan. Gue cuma pengen tahu seyakin apa lo yakin. Gue sering mencoba untuk yakin tapi sangat sulit. Ikatan batin, gue sayang sama Kla melebihi diri gue sendiri. Itu yang gak ada antara gue dan Kevin. Gue gak pernah mempunyai ikatan batin dengannya. Gue ngerasa Kevin itu orang lain. Mereka terdiam,
Kendra tidak bisa memberikan tanggapan karena mengetahui semuanya. Apa yang akan lo lakukan kalau ternyata Kla bukan anak lo? Gue bakalan tetap sayang sama dia. Tapi gue sangat yakin kalau dia anak gue. Apa perlu gue tes Kevin? Maksud lo? Kendra terkejut. Tes DNA. Kendra tidak bisa memberikan tanggapan apapun, dia hanya mendoakan yang terbaik. Kalau Kevin bukan anak lo, gue gak bakalan bisa maafin dia. Dia. Vira, dia membohongi gue supaya gue berpisah dari Fiana. Kendra memukul pipi Kevin. Lo udah nyakitin Fiana dan berpikir tidak melakukan kesalahan apapun. Vira yang berbohong. Kalian yang berbohong, kalian yang berselingkuh di belakang dia. Dan ingat, dia istri gue. Ibu dari anak gue. Kendra pergi meninggalkan Kevin. Kendra mendatangi ruangan Kevin dan mengajak Fiana dan Kla untuk pulang. Kenapa Bie? Sepanjang perjalanan Kendra tidak berbicara apapun, dia hanya fokus menyetir sambil menggenggam tangan Fiana. Kita harus jaga jarak dengannya. Dengannya. Vira dan Kevin. Mereka orang-orang licik. Tidak pantas kita berbaik hati dengannya. Fiana masih bingung apa yang terjadi, tapi dia menggenggam tangan Kendra. Baiklah Bie, jika itu yang terbaik untuk keluarga kita. Kendra tersenyum dan mengelus kepala Fiana dan Kla bergantian. Kalian milikku, tidak ada yang bisa mengambil kalian dariku. Fiana hanya menganggukkan kepalanya. Di rumah sakit, Kevin mendatangi tim medis dan meminta mereka untuk melakukan tes DNA kepadanya dan Kevin. Salah satu perawat mendatangi ruangan Kevin dan mengambil sampel darah Kevin. Vira bingung kenapa mereka mengambil sampel darah Kevin. Bukankah Kevin hanya mengalami benturan dan tidak terjadi apa-apa padanya? Untuk apa kalian mengambil sampel darah anak saya? Maaf Nyonya, saya mendapat perintah dari Pak Kevin untuk melakukan tes DNA kepadanya dan kepada Kevin. Apa? Aku tidak mengizinkannya, aku tidak mau Kevin melakukan tes tersebut. Aku sudah menandatangani surat e-Kevin kepada mereka, dan kenapa kamu tidak mengikevenkannya? Kevin memasuki ruangan Kevin. Kenapa? Dia anakmu. Apa kamu percaya pada kata-kata dia saat berhalusinasi? Dia masih berada di bawah pengaruh obat sayang. Jadi kita tidak perlu melakukan itu. Kevin pergi meninggalkan Vira dan Kevin yang sedang menangis. Vira terus berpikir bagaimana caranya untuk membuat Kevin yakin. Kemudian dia menelpon seseorang. Kau bisa membantuku. Apa? Bagaimana mungkin kamu tidak bisa membantu hal sekecil itu? Sudahlah, jangan banyak alasan, aku tidak percaya kepadamu. Vira kembali menelpon seseorang. Halo Fiana. Iya, kenapa Vir? Please tolong aku Vina, sekarang masa depanku sedang dipertaruhkan. Kenapa Vir? Apa yang bisa aku bantu? Vira menceritakan semuanya. Kendra yang sedang memeluk Fiana mendengar semuanya kemudian menggelengkan kepalanya. Tapi Vir, apa yang harus aku lakukan? Aku dengar Z Hospital ada kerja sama dengan L Hospital. Bisakah kamu meminta bantuan Kendra kali ini? Aku mohon Vina, suara Vira terdengar bergetar. Aku tidak berani Vir. Setahu Kak Kendra orang yang profesional, dia tidak akan mungkin mau melakukan hal itu. Maafkan aku Vir. Aku mohon Vina, aku mohon, Vira mulai menangis. Mungkin di matamu aku egois, tapi aku melakukan ini untuk masa depan Kevin Vina. Aku mohon. Kendra yang jengah mengambil ponsel Fiana, bukankah kehadiran Kevin itu untuk menyelamatkan masa depanmu? Bahkan kamu melakukan cara yang sangat kotor. Seharusnya kamu tahu resiko apa yang akan terjadi. Jadi berhenti melibatkan kami dalam masalahmu. Kendra menutup panggilannya. Fiana kebingungan kenapa Kendra menjadi seperti ini sejak pulang dari rumah sakit. Dia lebih banyak berdiam diri dan hanya memeluk sambil sesekali mencium Fiana. Kenapa Bie? Fiana mengecup bibir Kendra sekilas. Aku hanya mempertahankanmu dan anak kita. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengganggu kalian. Kendra kembali mencium bibir Fiana. Kali ini Kendra melumnya. Tapi siapa yang akan mengambil kita darimu?
Aku tidak akan mungkin meninggalkan suami dan Dedi sebaik dirimu Bie. Kali ini Viana duduk di pangkuan Kendra sambil melingkarkan tangannya di leher Kendra. Si Bach ngan itu, dia mulai menyesal karena telah meninggalkanmu demi perempuan mur Han itu. Kak Kevin. Kendra langsung bibir Viana sampai dia hampir kehabisan nafas. Jangan sebut namanya dengan bibirmu, bibir ini hanya boleh menyebut namaku. Iya sayang, kamu harus yakin kalau aku sangat mencintaimu, Viana memeluk tubuh Kendra. Aku bahkan lebih mencintaimu, Kendra membalikkan tubuh Viana sehingga terjadilah hal-hal yang diinginkan, hohoho.